Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, dunia pemberitaan semakin panas mengulas tentang apa yang telah menjadi kontroversi dari seorang presiden bernama Emmanuel Macron. Ini akhirnya mengundang respon yang lebih dari sekedar serius, tapi juga sangat luas dari berbagai belahan negara di dunia ini, terkhusus negara-negara di mana umat Islam mayoritas. Presiden Turki Erdogan sudah menyerukan untuk memboikot produk-produk dari Prancis, dan demikian juga di beberapa negara di Timur Tengah juga telah mengambil keputusan itu, walaupun sifatnya adalah dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Yang menarik, ada ungkapan bahwa kalau memang penghinaan terhadap Nabi Muhammad itu disebut sebagai kebebasan berekspresi, maka upaya kami memboikot produk Prancis itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Kita lihat mana yang lebih kuat antara kebebasan berekspresi versi Prancis itu, Presiden Prancis, dengan kebebasan berekspresi yang merupakan reaksi dari sikap yang cenderung kurang objektif di dalam melihat ajaran Islam itu sendiri. Artinya sama-sama seimbang. Ketika menghina Nabi Muhammad dianggap sebagai kebebasan berekspresi, maka respon terhadap kebebasan berekspresi itu sendiri adalah kebebasan berekspresi yang lain. Dalam konteks ini maka tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, dan seterusnya. Tetapi hal yang sangat menarik untuk digarisbawahi adalah orang yang secara membabi buta mengeluarkan statement secara tidak objektif, tidak bertanggung jawab, atau bahkan mungkin ditunggangi pretensi tertentu, itu memang sudah pasti akan mengundang reaksi serius yang masif, dan tentu saja menjadikan orang yang pertama kali mengeluarkan statement yang tidak tepat, tidak perlu, dan tidak relevan itu menjadi sosok yang sentral akan ditolak di mana-mana. Karena pada hakikatnya manusia apapun agamanya, apapun sukunya, itu sangat tidak suka dengan yang namanya dihina. Oleh karena itu, nilai etik yang sifatnya manusia hampir semua sepakat adalah tidak ingin dihina dan tidak boleh menghina. Dan seorang teman menulis di dalam status Facebooknya, menarik, bahwa ketika seseorang menghina orang lain, itu sama dengan dia membiarkan dirinya untuk kemudian dihina lebih buruk. Orang yang menghina ibu orang lain itu sama dengan mempersilahkan orang lain menghina ibunya sendiri. Dan itulah tampaknya yang terjadi pada Emmanuel Macron. Dan situasi ini memberikan sebuah gambaran nyata bahwa tidak serta-merta kalau dia hidup di Eropa itu pikirannya akan bijaksana atau maju atau humanis atau toleran dan seterusnya. Jadi kalau kita kembali buka tentang kajian-kajian toleransi, humanisme, kemudian saling menghormati, itu ternyata justru sangat rapuh pada mental sosok pemimpin yang hari ini kebetulan ada pada Presiden Prancis itu. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut standar maju atau ukuran maju sebuah bangsa dan negara memang tidak boleh atau tidak tepat kalau sebatas pada aspek-aspek teknologi, sains, ataupun kultur masyarakat yang sekedar produktif dari sisi material. Tetapi juga bagaimana pemikirannya, bagaimana kemanusiaannya, bagaimana empatinya, dan seterusnya. Dengan demikian maka Eropa mau tidak mau perlahan-lahan dia kehilangan pesonanya, dan tentu saja ini akan menjadikan masyarakat
Perancis itu sendiri semakin tertantang dan mungkin juga akan semakin antusias untuk melihat Islam yang sebenarnya. Ditambah pada saat situasi ini dihadirkan atau diciptakan, ya, sudah tidak sedikit ya orang Eropa yang baik secara langsung maupun tidak mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, dan pada akhirnya menjadi mu'alaf. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, fakta ini memberikan sebuah pelajaran penting kepada kita bahwa betapapun ya Islam ini dipandang, distigma dengan berbagai cara, pada akhirnya ya namanya sebuah kebenaran, dia seperti emas. Ya, guru saya pernah menasihati saya, emas itu walaupun dibuang, ya disembunyikan atau bahkan mungkin dilempar ke kubangan kotoran kandang ternak, kalau itu emas orang pasti akan ambil, akan bersihkan, akan cuci, dan akan pelihara dan disimpan. Itulah emas. Dalam kata yang lain, ya, manusia itu akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dicari dan disimpan oleh generasi ke generasi di masa yang akan datang, ketika apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan adalah kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama. Dan Islam itu seperti emas itu. Ya, walaupun seluruh dunia tidak setuju terhadap Islam dan menstigma Islam dengan berbagai macam label ataupun stigmatisasi, dia tetap agama wahyu. Dia tetap agama yang akan memberikan bimbingan kepada akal sehat, dan karena itu orang-orang yang mau berpikir ya tanpa beban pretensi apapun, pada akhirnya dia akan masuk Islam. Nah, itulah yang kini terjadi di Eropa. Satu keadaan yang mungkin tidak terbayang pada awal abad 20 dan seterusnya. Di mana negara-negara Eropa adalah negara yang menjadikan ya agama sekedar atribut. Tapi begitu Islam datang, masyarakat tercerahkan, mereka berbondong-bondong masuk Islam, maka ini adalah sebuah gelombang kehidupan yang tentu saja kalau direspon dengan cara-cara yang bahasanya Erdogan tidak sehat secara mental, justru akan memberikan pukulan balik yang lebih buruk bagi negara-negara atau pemimpin negara-negara itu sendiri. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, sisi lain yang juga penting untuk kita perhatikan bahwa setiap ucapan kita itu akan memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada apa yang menjadi niat kita. Pada saat yang sama, apakah ucapan kita itu betul-betul dapat dipastikan tidak menyinggung siapapun juga. Dan dalam konteks keyakinan sebenarnya ya, menghina keyakinan orang lain itu sama dengan mempersilahkan orang lain untuk menghina keyakinan diri sendiri. Pada akhirnya ya, sebuah statement apalagi lahir dari seorang presiden itu akan menjadi sebuah arus ya, yang ketika arus itu negatif dan dia tidak bisa diterima secara akal sehat, maka gelombang penolakan ya terhadap arus yang negatif itu akan jauh lebih besar sehingga dia dengan segera tenggelam. Pada akhirnya mungkin Perancis sekarang sedang berpikir berkali-kali untuk kemudian meneruskan isu tersebut, dan jika tidak ada sebuah klarifikasi ataupun permintaan maaf, mungkin boleh jadi Perancis dari sisi ekonomi akan mengalami kerugian yang sangat besar. Satu keadaan yang mungkin tidak terbayangkan oleh Macron bahwa akan terjadi respon seperti itu. Mungkin dalam bayangan Macron ketika dia berstatement seperti itu, negara-negara yang lain akan mendukung dia, terutama dari peradaban barat, kemudian negeri-negeri Islam akan ya pasif begitu, tapi pada akhirnya sama-sama kita ketahui respon yang diberikan justru sangat luar biasa. Dengan demikian, satu hal yang penting menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang pemimpin semestinya mampu menjaga lisannya, mampu menjaga kepentingan dirinya dengan tidak ternodai oleh ya tujuan-tujuan sesaat,
tujuan-tujuan jangka pendek, tapi justru harus kembali pada niat awal, tujuan mulia, dan konsisten dengan itu semua. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, dari kasus yang terjadi pada negeri Prancis ini, kita akan menyaksikan bahwa gelombang Islam akan semakin besar, ya, menyapu, menggulung, ya, kebodohan dan kejahilan yang ada di negeri-negeri Eropa, bahkan mungkin akan menyusul ke seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, mampu menjaga lisan dengan baik, dan tentu saja bisa menghargai, toleransi kepada siapapun, dan berkata-kata yang baik, ya, yang perlu, atau kalau tidak ada yang penting untuk disampaikan, maka diam adalah sebuah kebijaksanaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.